نستغفر بك ونستغفر ونكرمك ونستغفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإيمان جماعة صلاة subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Faslun fi anna al-ladzata was-sa'adata libni Adam fi ma'rifatillahi ta'ala. Pasal bab tentang bahwa kenikmatan, kebahagiaan bagi manusia yang sebenarnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. قال اعلم أن السعادة كل شيء ولذته وراحته بمقتضى طبعه، وطبع كل شيء ما خلق له، فلذة العين في الصور الحسنة ولذة الأذن في الأصوات الطيبة. Beliau mengatakan bahwa ketahuilah bahwa kebahagiaan segala sesuatu, kelezatannya, kenikmatan yang dirasakan, takunu bimuqtada tab'ihi, itu mengikut kepada kodrat masing-masing. Wa tab'u kulli syai'in ma khuliqa lahu, dan kodrat setiap segala sesuatu itu adalah fungsi ataupun untuk apa dia diciptakan. Falazzatul ain fi suwaril hasanah, maka kenikmatan mata adalah memandang kepada pemandangan yang indah. Kenikmatan telinga, kebahagiaan telinga adalah mendengar suara-suara yang merdu. Ya. Wa kadzalika sairul jawarih bihadhihi sifah. Demikian juga dengan semua anggota tubuh, dia diciptakan untuk fungsi masing-masing, maka kebahagiaannya adalah ya, untuk apa dia diciptakan. Ya. Nah, sementara hati tentu tidak diciptakan seperti telinga, seperti tangan, seperti kaki, seperti perut dan lain sebagainya. Ya. Maka tadi seperti mata, kebahagiaannya adalah memandang kepada pemandangan yang indah. Telinga, kebahagiaannya adalah mendengar suara-suara yang merdu. Ya. Lidah, ya, ataupun perut, kebahagiaannya adalah memakan makanan yang lezat dan seterusnya. Nah, maka hati, kebahagiaannya kira-kira apa? Nah, kalau kita ingin mengetahui kebahagiaan yang sebenarnya, ya, kebahagiaan yang sebenarnya, kita bisa melihatnya apabila orang memiliki sesuatu itu, maka dia pasti bahagia. Tapi kalau orang memiliki sesuatu, ada yang bahagia, ya, ada yang tidak, maka itu bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Suatu contoh. Kita manusia seringkali menganggap bahwa kebahagiaan itu ada pada kekayaan, pada kekuasaan, pada menikah, pada ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi ternyata kita melihat misalnya kekayaan, apakah semua orang yang kaya bahagia? Enggak semua, banyak yang sengsara. Bahkan
Ya, kekayaannya itu menjadi sumber dari kesengsaraannya sendiri. Berarti bukan itu yang membahagiakan hati. Kalau memang itu yang membahagiakan hati, maka semua yang memiliki kekayaan pasti bahagia. Baik. Kekuasaan. Sering sekali orang membayangkan bahagia apabila memiliki kekuasaan. Tapi apakah semua orang yang memiliki kekuasaan itu bahagia? Bahagia enggak? Enggak juga. Kita lihat Sambo apa kekuasaannya membawanya kemana coba. Artinya itu bukan kekuasaan, bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Baik. Bagi yang jomblo mungkin, kebahagiaannya memiliki pasangan, misalnya. Bayangannya adalah kebahagiaannya apabila dia memiliki pasangan. Tapi apakah semua orang yang sudah memiliki pasangan bahagia? Pasti. Ya. Enggak juga. Banyak yang justru tiap hari itu perang aja. Berarti bukan itu kebahagiaan yang sebenarnya. Dan seterusnya, artinya kalau sesuatu itu ya dimiliki tetapi terkadang membahagiakan, terkadang tidak membahagiakan, itu bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Itu adalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang bersifat duniawi. Tetapi coba kita cari apa kebahagiaan hati yang sebenarnya. Dan kita bisa uji siapa yang memiliki sesuatu tersebut pasti bahagia. Apa kebahagiaan hati? Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila itu dimiliki oleh seseorang, ada enggak yang sengsara? Enggak ada. Pasti bahagia. Tidak ada yang lebih membahagiakan manusia, tidak ada yang lebih membahagiakan hati daripada mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan orang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan dunia ini akan terasa indah semuanya. Kenapa? Karena di balik setiap apa yang dialami dalam hidup ini, ada hikmah-hikmah yang indah. Tetapi kalau orang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka hidupnya itu adalah paling sengsara. Kenapa? Karena setiap saat nafsu dan kehendaknya itu akan berbenturan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsunya ingin memiliki ini, ternyata Allah memberikan sesuatu yang tidak disukai. Nafsunya menginginkan ini, ternyata Allah memberikan yang lain. Maka selamanya manusia akan berbahagia. Tetapi apabila orang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang diberikan oleh Allah pasti baik. Dan apabila orang melihat apa yang diberikan oleh Allah pasti baik, pasti dia akan senang. Nanti kita akan lihat, kita akan buktikan bahwa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang yang paling berbahagia di dalam kehidupan ini. Baik. Satu contoh. Di dalam hidup ini, apakah kita akan mengalami semua hal yang indah, semua hal yang menyenangkan? Ya, tidak. Pasti yang akan kita alami adalah ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang membahagiakan, ada yang menyakitkan. Ya. Dan semuanya itu terjadi atas ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya enggak? Ada enggak sesuatu yang terjadi di luar daripada kehendak Allah? Ya. Ada enggak sesuatu yang menimpa kita di luar daripada apa yang Allah tulis ataupun catat untuk kita? Enggak ada. Semuanya terjadi atas kehendak dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan apa yang Allah tetapkan itu kan tidak selamanya menurut kita baik. Walaupun sebenarnya semuanya itu karena datang dari yang maha baik, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana, maka enggak ada yang datang darinya kecuali kebaikan. Tetapi terkadang karena kita menghadapinya, menerimanya dengan nafsu, nah itulah yang menjadikan kita sengsara.
Ya, apabila apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita terima dengan nafsu, bukan diterima dengan hati nurani. Ya, kalau kita hadapi segala sesuatu dengan nafsu, itu mah kecewa terus, pasti akan kecewa terus. Banyak sakitnya, bahkan orang yang paling sengsara adalah orang yang disengsarakan oleh nafsunya. Dan yang menjadikan manusia sengsara itu enggak lain melainkan nafsunya sendiri. Ya, seperti analogi yang sering saya berikan. Jadi ibaratnya dalam kehidupan ini itu ibarat kita berjalan di jalan yang sempit, hanya bisa dilalui oleh satu orang saja, atau bisa dilalui oleh satu kendaraan saja. Nah, apa yang terjadi apabila jalan yang sempit tersebut ada dua orang yang akan berjalan di situ, tetapi berjalan berlawanan arah? Ya, apa yang akan terjadi? Ya akan saling dorong menorong. Ya, kalau nggak ada yang mau ngalah, ya akan berantem di situ. Siapa yang kuat, dialah yang bisa lewat. Yang lemah, ya dia akan diinjak-injak. Yang diinjak-injak pastilah akan sakit. Nah, maka demikian juga di dalam kehidupan itu seperti itu. Antara kehendak kita dengan kehendak Allah itu sering sekali berbenturan. Sehingga nafsu kita, diri kita itu akan sengsara. Kenapa? Karena yang pasti terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Nah, maka selamanya kalau kita nggak terima apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tetapkan, maka selama itu juga kita akan sengsara. Tetapi coba bayangkan tadi, jalan yang sempit ini, berjalan 2 orang, 3 orang, 4 orang, 100 orang, tapi jalannya satu arah. Susah nggak? Terjadi bentrokan nggak? Enggak, aman, damai. Nah, maka artinya adalah bahwa kalau kehendak kita ini mengikut kepada kehendak Allah, maka orang itulah yang dinamakan dengan orang yang telah sampai kepada tahapan ridho. Dan orang yang paling berbahagia adalah orang yang ridho, orang yang nerimo. Tidak ada kebahagiaan melebihi daripada kebahagiaan ridho. Ya. Kapan orang itu akan sampai kepada tahapan itu? Apabila orang tersebut sudah mengenal Allah. Tahu bahwa setiap apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti baik. Terus kenapa ada namanya takdir baik dan takdir buruk? Bukankah takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala? Itu menurut penilaian kita. Jadi Rasulullah membahasakannya dengan bahasa kita. Artinya apa? Takdir baik itu sebenarnya apa? Takdir yang sesuai dengan keinginan kita. Takdir buruk itu apa? Takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita yang mengatakan bahwa itu adalah baik itu dan itu tidak baik. Padahal semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang datang dari Allah itu adalah kebaikan. Nah, maka buah daripada ma'rifah, buah dari mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal bahwa, mengetahui dan meyakini, bahkan merasakan bahwa setiap apa yang Allah berikan, setiap perbuatan Allah itu adalah hikmah. Oleh sebab itu di dalam sebuah syair dikatakan, man 'arafallaha azala tuhmata wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, maka dia akan berkata, maka azalat tuhmah, maka segala sangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan sirna dari dalam hati. Wa qala kullu fi'lihi bil hikmah, dan dia akan senantiasa mengatakan setiap perbuatan Allah pasti disertai dengan hikmah. Ya, baik. Jadi apa yang terjadi sebenarnya di dalam kehidupan kita ini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah ingin berikan kepada kita, tetapi karena kita tidak dapat menerimanya dengan cara yang baik, itulah yang menjadikan apa yang menimpa kita, apa yang kita dapatkan itu terasa tidak baik. Ya.
Tetapi kalau kita melihat dengan kacamata yang berbeda, dengan mata yang berbeda bahkan, yaitu dengan mata basirah, semuanya itu adalah kebaikan. Suatu contoh, ya. Kita katakan tadi ada takdir baik, ada takdir buruk. Coba. Apa yang kita katakan takdir baik itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Contoh praktiknya itu seperti apa? Takdir baik. Oke, katakanlah diberikan rezeki. Baik nggak? Baik. Dijadikan menjalankan ketaatan. Itu juga takdir. Jangan kira kita yang berusaha untuk saya yang rajin, saya yang berjalan ke masjid. Tidak, Allah yang berjalankan kita. Allah yang gerakkan hati kita. Kalau Allah nggak gerakkan hati kita, rumah nempel di masjid pun nggak akan datang. Tapi kalau Allah gerakkan hati ini, mau dimanapun rumahnya, sejauh apapun, akan datang juga. Jadi semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu. Nah, ini takdir baik yang ada yang bersifat hissi, ya, ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat maknawi. Baik. Takdir buruk itu contohnya seperti apa? Ya, musibah, malapetaka, sakit dan lain sebagainya. Ini menurut kita takdir nggak baik, ya. Takdir nggak baik, ya. Atau kehilangan sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sukai, itu juga kita katakan takdir nggak baik, ya. Itu takdir yang tidak baik yang bersifat fisik. Takdir tidak baik yang bersifat maknawi, yang non fisik, seperti berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah, kita juga berbuat maksiat itu memang karena sudah ditakdirkan untuk berbuat maksiat. Tidak bisa orang itu untuk tidak berbuat maksiat itu, bisa nggak? Nah, bisa nggak kita nggak berbuat dosa? Bisa nggak kita nggak terjatuh di dalam perbuatan dosa, berbuat kesalahan? Nggak bisa. Memang sudah kodrat kita itu pasti berbuat kesalahan. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Semua manusia itu pasti salah. Ya, pasti berbuat dosa. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempat lupa dan kesalahan. Nah, coba kita ingin lihat apakah ini benar-benar baik atau ini benar-benar tidak baik. Baik. Tadi kita katakan misalnya rezeki, katakanlah harta. Baik apa enggak baik? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Yang menjadikan dia baik atau enggak baik adalah ketika Allah berikan kita rezeki tersebut. Apa sikap kita, apa respon kita? Itu yang menentukan itu baik atau enggak baik. Ketika Allah berikan kita rezeki berupa harta, kekuasaan dan lain sebagainya. Apa yang Allah kehendaki ketika Allah memberikan kita itu? Ketika Allah memberikan kita rezeki, apa yang Allah inginkan dari kita? Ketika Allah berikan kepada kita nikmat, apa yang Allah inginkan dari kita? Bersyukur. Maka kalau kita hadapi dengan syukur, maka apa yang diberikan oleh Allah itu benar-benar kebaikan. La in syakartum la azidannakum. Baik, diberikan harta, diberikan rezeki, diberikan nikmat, tapi tidak bersyukur, apakah bisa dikatakan nikmat itu kebaikan? Bisa enggak? Bahkan itu adalah tiket menuju jahanam. Wal'iyadu billah. Harta, kekayaan, kekuasaan dan lain sebagainya, kalau tidak disyukuri, maka itu adalah jalan tol menuju api neraka. Wal'iyadu billah. Jadi yang menentukannya baik atau enggak baik bukan perkara itu sendiri, tetapi apa respon kita, apa yang Allah kehendaki dari kita ketika Allah berikan kita sesuatu itu yang akan menentukan. Baik. Yang kedua, tadi kita katakan ada takdir, ini takdir yang fisik, takdir yang non fisik, yang maknawi, yaitu ketaatan. Nah, kita taat juga sekali lagi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Allah yang memberikan petunjuk kepada kita, ya, untuk beriman, untuk berbuat ketaatan dan lain sebagainya. Apakah ketaatan itu baik apa enggak baik? Coba. Baik apa enggak baik?
belum tentu juga katanya. Belum tentu juga. Sekali lagi, apa yang Allah kehendaki dari kita ketika Allah takdirkan kita untuk berbuat ketaatan? Bagaimana kita menjalani ketaatan? Apa yang Allah inginkan dari kita? Hah? Bagaimana kita menjalani ketaatan itu? Allah inginkan kita menjalani ketaatan itu dengan cara seperti apa? Ya itu dia makanya. Untuk apa kita jalankan perintahnya? Kita sholat, menjalankan perintah Allah. Tapi kita sholat itu caranya seperti apa? Tentu Rasulullah. Ya benar, cara itu Allahu Akbar. Enggak semua orang yang cara sholatnya ngikutin Rasulullah itu benar semua, enggak. Fawailul lil musallin. Itu diancam itu orang-orang yang sholat. Berarti ada sesuatu rahasia apa yang Allah kehendaki ketika kita menjalankan ibadah. Apa itu? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka ibadah ini akan betul-betul menjadi kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau ibadah ini kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki dari kita, yaitu ikhlas tersebut, justru tadi fawailul lil musallin. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun awwalu man tusa'ar lahumun nar." 3 orang yang api neraka itu pertama dinyalakan bagi mereka itu 3 orang. Siapa mereka? Bukan penyembah berhala, bukan orang ahli maksiat, tapi siapa? Qari'ul Quran, penghafal Quran, seorang yang alim, orang yang mati syahid, orang yang bersedekah. Itu kan kebaikan semuanya, ya enggak? Tapi kok bisa mereka adalah orang yang paling pertama api neraka dinyalakan untuknya? Kenapa di situ? Karena enggak ikhlas. Nah, maka yang Allah minta dari kita adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah tidak perintahkan kita untuk beribadah melainkan dengan keikhlasan. Nah, maka dengan ikhlas, dengan kita tahu apa yang Allah kehendaki dari kita, maka taat itu akan menjadi jalan menuju ridha Allah, rahmat Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak tahu apa yang Allah inginkan, kita tidak memiliki keikhlasan tersebut, justru ketaatan ini akan berubah menjadi maksiat. Solat jadi maksiat, sedekah jadi maksiat. Solat untuk ria, untuk pamer, sedekah untuk pamer dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka semuanya itu akan berubah menjadi maksiat. Nah, di sini kan jadi sekali lagi yang menentukan dia baik atau enggak baik itu adalah apa respon kita, apa sikap kita di dalam menerima nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Musibah, malapetaka dan lain sebagainya. Itu menurut kita takdir yang buruk. Ya. Baik. Musibah, malapetaka, ujian, cobaan. Apakah itu suatu kebaikan atau keburukan? Ya sama, keywordnya tadi, kuncinya adalah, passwordnya adalah apa yang Allah kehendaki ketika Allah takdirkan itu kepada kita. Ya. Ketika kita tahu apa yang Allah kehendaki, itulah yang akan merubahnya menjadi kebaikan. Musibah, ya, seringkali menimpa kita, dan itu terjadi di luar dari kehendak kita. Nggak ada orang yang ingin memasukkan dirinya di dalam musibah, nggak ada. Tetapi itu terjadi atas kehendak Allah. Kita semua ingin bahagia, tetapi terkadang Allah memberikan kita sesuatu yang menjadikan kita sedih. Ya. Tetapi ketika Allah memberikan kita itu, apa yang Allah inginkan coba? Ketika Allah takdirkan kita untuk tertimpa musibah, sakit, ya, malapetaka, ya, kehilangan sesuatu yang dicintai. Apa yang Allah inginkan dari kita? Sabar.
Nah, kalau kita tahu apa yang Allah kehendaki dari kita, kemudian kita respon dengan cara seperti itu, maka ini nggak bisa dikatakan sebagai takdir buruk. Justru ini adalah tiket jalan tol menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Coba apa kata Allah Subhanahu wa taala? Untuk kita supaya kita betul-betul memandang ternyata semua yang Allah berikan kepada kita nggak ada yang nggak baik. Semuanya adalah rahmat. Apabila kita pandang dengan hati nurani, asal jangan pandang dengan nafsu. Ya. Coba apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tertimpa musibah, kemudian dia bersabar. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang apabila tertimpa musibah, terus qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami adalah milik Allah dan kami hanya kembali kepada Allah. Artinya apa? Ya terserah Allah, saya milik Allah. Mau diapain juga, ya saya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Ya udah terima, sabar. Apa balasannya coba? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Coba, bukan salawat itu apa coba? Rahmat, maghfirah, ridho. Salawat itu adalah kata jamak, kata plural dari solat. Artinya apa? Mereka mendapatkan banyak salawat dari Allah. Ya Allah, satu salawat dari Allah itu udah bisa mencukupi alam semesta. Apalagi banyak salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Warahmah lagi, ditekankan lagi dan mendapatkan rahmat dari Allah. Siapa itu? Orang yang dapat musibah, tapi dia bersabar dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki dan memandang bahwa Allah menyiksa kita, Allah memarahi kita, Allah ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, iya beneran itu adalah azab dari Allah. Jadi yang mengetahui musibah ini menjadi azab bagi kita atau menjadi rahmat bagi kita sebenarnya kita sendiri. Apa respon kita? Apa sikap kita di dalam menghadapinya? Itu yang akan menentukan ini adalah azab atau ini adalah murka Allah kepada saya atau ini adalah rahmat Allah kepada saya. Kalau kita sabar tadi, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah, berarti ini adalah rahmat. Tetapi dibungkus dengan sesuatu yang mungkin luarannya itu ya enggak menyenangkan gitu, atau rupanya tidak indah, tetapi di dalamnya itu ada sesuatu, ada permata, yang ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak terima, bahkan marah-marah, ya Allah, kenapa engkau berikan ini kepadaku? Kenapa aku? Apa salahku? La ilaha illallah. Apa salahku? Tenggelam dalam dosa juga masih mengatakan apa salahku? Kenapa bukan dia ya Allah? Lah kita yang mau nentuin siapa yang merasa nggak ada salah. Lah itu adalah merupakan, itu adalah, maka musibah itu adalah azab, itu adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Man radiyah falahur ridha. Barang siapa yang ridha, ya Allah ridhai. Wa man sakhita, siapa yang murka, ya Allah juga murkainya. Nah, maka artinya kalau kita ridha kepada apa yang Allah berikan kepada kita, itu tanda bahwa Allah meridhai kita. Tapi kalau kita enggak terima apa yang Allah berikan kepada kita, kita marah, maka itu tanda bahwa Allah marah kepada kita. Oleh sebab itu kita enggak boleh mengatakan ketika orang tertimpa musibah, dia sedang dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah, diazab oleh Allah. Kita enggak tahu keadaan mereka bersama Allah itu, keadaan hati mereka bersama Allah itu enggak tahu. Jadi bukan kita yang menentukan dia sedang diazab atau dia sedang dirahmati, tetapi orang itu sendiri yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita lihat di sini, semuanya sebenarnya berpeluang menjadi rahmat, berpeluang menjadi azab. Coba yang terakhir, coba perbuatan maksiat, perbuatan dosa, ini baik apa enggak baik? Ayo, baik apa enggak baik? Enggak baik katanya. Coba saya mau lihat. Ketika Allah takdirkan kita untuk berbuat maksiat, apa yang Allah inginkan dari kita? Tobat. Ya kan?
Baik. Ketika orang bertobat dari perbuatan maksiatnya, bisa dikatakan orang yang buruk. Karena dia sudah melakukan suatu perbuatan yang buruk. Nah, justru orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberikan cintanya kepadanya melalui perbuatan maksiat. Tapi jangan sampai di situ. Jangan sampai ini maksiat kok bisa mengantarkan kepada. Apabila orang tahu apa yang dikehendaki oleh Allah ketika ditakdirkan untuk berbuat maksiat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertobat. Siapa yang banyak bertobat coba? Orang yang enggak ada dosanya. Orang yang banyak bertobat adalah orang yang banyak berbuat dosa atau banyak merasa berdosa. Dan kedua-duanya adalah dicintai oleh Allah. Jadi di sini Allah mencintai orang-orang yang banyak bertobat. Oleh sebab itu, sebesar apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, jangan pernah berkecil hati. Saya malu mau minta sama Allah. Rahmat Allah itu lebih luas dari rahmat kita. Justru Allah marah apabila kita berputus asa dari rahmat Allah. Coba lebih besar mana? Bahkan Allah mengatakan, wa in ya ibna Adam, wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku membawa dosa yang memenuhi langit. Langit itu luasnya seperti apa? Enggak bisa kita bayangkan. Summa ji'tani tastaghfiruni, kemudian kau datang kepadaku memohon maaf, memohon ampunan kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku ampuni semua dosanya dan aku enggak peduli sebesar apapun dosamu. Ya Allah. Nah, maka orang yang dicintai oleh Allah bukan orang yang enggak pernah berbuat maksiat, tapi orang yang terkadang berbuat maksiat tetapi dia segera kembali kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang suci. Yang suci itu adalah hanya para nabi, para malaikat yang memang sudah maksum. Orang yang bertakwa itu adalah apa coba? Di dalam Al-Quran apa yang disebutkan oleh Allah tentang orang bertakwa? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah menuju ampunan Allah. وَجَنَّةٍ dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dipersiapkan untuk siapa? U'iddat lilmuttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa ini? Apakah orang-orang yang enggak pernah berbuat dosa sama sekali? Yang selama 24 jam hidupnya itu hanya di dalam mihrab? Bukan. Apa kata Allah? U'iddat lilmuttaqin. Ciri-cirinya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu selalu memberikan, selalu memberi, baik itu dalam keadaan sedang berada dalam keadaan berkeleluasan di dalam rezeki atau di dalam keadaan sempit, dia tetap memberi. Kemudian apa? Wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang dapat menahan amarahnya. Berarti orang yang bertakwa itu bukan orang yang enggak bisa marah. Bisa marah tapi dia tahan. Artinya tahan itu bukan enggak marah sama sekali. Dia lihat dulu baik apa enggak baik. Kalau memang marah ini adalah membawa kepada kebaikan, dia marah. Tapi kalau justru membawa kepada yang keburukan, dia tahan. Artinya dia menahan di sini artinya dia mengendalikan amarahnya, ditempatkan pada tempat yang sesuai. Bukan orang yang enggak bisa marah sama sekali. Kalau orang enggak ada rasa marah, itu bukan manusia. Kata Imam Syafi'i itu keledai. Man istughdib falam yaghdab, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang dibuat marah kemudian dia enggak bisa marah, enggak ada rasa amarahnya, fahuwa himar, kata. Itu bukan manusia, itu keledai, kata. Nah, keledai itu kan begitu, mau diapain juga diem aja, mau dipukul, mau ditendang diem aja. Nah, manusia ada amarahnya, tetapi dia kelola, dia kendalikan. Ya. Kemudian apa? Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu suka memaafkan orang. Kemudian apa? Walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang apabila berbuat fahisyah ini dosa-dosa yang agak besar gitu. Perbuatan keji. Perbuatan keji itu contohnya apa? Perbuatan keji yang kita katakan perbuatan keji itu apa? Ya,
minum khamar, berzina, ya, berbuat kezaliman, menindas dan lain sebagainya. Itu perbuatan keji. Dan terkadang bisa saja terjatuh di dalam perbuatan seperti itu siapa saja manusia. Selama dia bukan nabi, bukan malaikat, bisa terjatuh. Ya, bisa terjatuh. Tetapi apa bedanya antara ahli maksiat dengan orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu alladzina idza fa'alu fahisyah, apabila dia berbuat perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, yaitu berbuat dosa-dosa biasa, dzakarullah, mereka segera ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Itu sifat orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu bukan sama sekali orang yang enggak bisa berbuat dosa. Itu malaikat atau para nabi dan rasul. Nah, maka sekali lagi bahwa dosa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita enggak boleh sama sekali menghukum orang berdasarkan apa yang kita lihat. Dia sedang berbuat maksiat, oh ini ahli maksiat. Enggak bisa. Emang kita lihat nanti setelah itu di tengah malam siapa tahu dia menangis dan lain sebagainya, menyesali perbuatan dosanya dan lain sebagainya, atau setelah dia berbuat dia mengikuti perbuatannya dengan kebaikan. Kita kan enggak tahu. Yang kita lihat adalah dia sedang berbuat dosa. Kita enggak tahu respon apa sikapnya setelah itu. Siapa tahu dia setelah itu menangis dan lain sebagainya. Nah, maka semuanya coba kita lihat tadi dari takdir yang baik, dari takdir yang enggak baik. Ternyata kalau kita tahu rahasianya, artinya tahu kehendak Allah di situ, semuanya adalah baik. Itulah pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa kita terapkan di dalam semua kehidupan kita. Tetapi terkadang masalahnya adalah kita tahu itu datang dari Allah. Kita tahu ini takdir, tapi kok susah nerimanya? Yaitu hatinya itu masih dibalut dengan nafsu. Walaupun dia tahu itu datang dari Allah, siapa yang bisa mengingkari bahwa musibah ini datang dari Allah? Tapi nggak bisa terima terkadang, berat sekali. Kenapa jadi berat? Yaitu masih hati kita itu dibalut oleh nafsu. Sekali lagi yang membuat kita sengsara itu nggak lain melainkan nafsu kita sendiri. Tapi kalau orang sudah hatinya itu bersama Allah, dia melihat apapun yang diperbuat Allah itu adalah kebaikan baginya. Ya Allah. Ya. Contoh-contoh yang sederhana saja. Ketika kita sakit, kita pergi kemana? Kita pergi ke dokter. Dokter mengatakan, kamu harus dioperasi, harus dibedah. Terima apa enggak? Apa berontak? Atau namparin dokter tersebut? Terima kita. Kenapa? Karena dia mengatakan demikian, karena demi kebaikan kita. Sehingga setelah itu udah. Bahkan apa? Bahkan kita bayar dokter itu untuk mengoperasi, untuk membedah kita. Coba dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan normal, mau nggak kita dibedah gini? Disakiti, disuntik dan lain sebagainya. Mau nggak? Ya mau. Tetapi ketika kita datang ke dokter dalam keadaan sakit, dia mengatakan kamu harus dioperasi, bahkan kaki kamu harus dipotong. Terima nggak ada? Terima. Bahkan dia bayar dokternya untuk, ya nggak? Lah, kalau sama dokter kita bisa terima apapun yang dia lakukan, dia siapa? Kita nggak kenal juga. Tapi kenapa kalau Allah yang menakdirkan, menghukum kepada kita, memberikan kita ini, kita nggak terima? Coba lebih baik siapa? Dokter apa Allah Subhanahu wa taala? Allah berbuat kebaikan kepada kita nggak perlu bayaran. Ini dokter kalau kita nggak bayar, mau mati juga nggak akan diurus. Ya gak? Artinya kalau kepada dokter gitu kita bisa berserah diri sepenuhnya, udah, kalau udah operasi udah bius mau apa, terserah silahkan berbuat apa. Karena saya tahu Anda akan berbuat kebaikan. Lah kita bisa berprasangka baik kepada dokter, tapi kepada Tuhan kita yang pasti membawa kita dan telah menyiapkan surga kepada kita, tetapi dengan jalan yang Allah tentukan, bukan dengan jalan yang kita pilih. Kita nggak bisa terima, komplain terus, ya Allah kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Coba pada dokter kita berlaku seperti itu, apa yang akan dilakukan? Ya udah ditendang dari rumah sakit itu. Ya udah cari sendiri, kamu berobat sendiri sana. Tapi kita melakukan itu kepada Allah kok.
Nah, maka kalau seandainya kita bisa berprasangka baik kepada dokter, kenapa kita nggak bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan itu artinya apa? Dokternya kita kenal, Allahnya yang kita kenal, nggak kita kenal. Kalau kita betul-betul mengenal Allah, maka semua yang Allah tetapkan itu adalah kebaikan. Nah, maka apabila orang sudah seperti itu, itulah yang akan setiap saat itu akan bahagia. Bukan berarti bahagia itu nggak ada tetesan air mata dan lain sebagainya. Ya ada. Justru kebahagiaan itu akan terasa ketika terkadang ada kesedihan. Coba kalau setiap hari orang senyum saja, itu bisa dikatakan gila. Ya nggak? Tapi kan kenikmatan hidup itu akan terjadi ketika terkadang ada senyum, ada tawa. Di situ ada dinamika, di situ keindahannya. Coba kalau dunia ini hanya satu warna saja, gimana coba? Atau makanan kita satu rasa aja, enak nggak? Lah, makanan yang lezat itu kan seperti apa makanan yang lezat itu? Di situ ada cabai, coba kita makan cabai itu sendirian, bisa nggak? Makan cabainya doang, kan nggak bisa juga. Di situ ada terasi, ada terasi, coba. Terasi itu kan apa yang membahagiakan hati kita, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mengenal Allah adalah kunci daripada kebahagiaan segala sesuatu. Ya, itulah sebabnya bahlul. Ya. Bahlul ini menurut kita, kalau kita dengar bahlul itu artinya apa? Hah? Orang goblok kan, orang gila, setengah 12 begitu. Sebenarnya dia adalah wali Allah. Wali Allah, bahlul itu adalah wali Allah. Tapi memang sering sekali dia berperilaku tidak masuk akal. Sehingga orang yang berakal menganggapnya tidak berakal. Kenapa? Karena akal mereka nggak sampai kepada akalnya bahlul. Ya. Bukan akalnya yang perbuatannya saking tingginya, akalnya saking tingginya itu sehingga nggak masuk akal sama orang. Coba dia terkadang emang ya begitu, emang seperti orang gila. Tetapi saking sadarnya saking sadarnya itu terlihat seperti orang gila. Coba apa yang dia lakukan? Dia ini keluarga khalifah loh, keluarga Khalifah Harun ar-Rasyid. Tapi tiap-tiap hari itu dia selalu di kuburan aja. Akhirnya pernah diajak, ayo kamu ke istana lah ke sini katanya. Bahlul bilang, lah kamu yang ke sini, bukan saya yang ke istana. Kenapa? Karena kan rumah kamu yang sebenarnya di sini katanya. Benar apa enggak? Terus kedua, nanti kalau kamu mati, kan kamu tinggalin istana kamu. Kan nyesel katanya. Tiba-tiba rumahnya di dalam kubur. Lah kalau kamu dari awal di sini, apa yang kamu seselin katanya? Kan enggak ada katanya. Coba benar apa enggak benar? Orang yang memandangnya memang gila. Tetapi itulah kesadaran yang sebenarnya. Ya, bahkan pernah ditanya, ya Bahlul, apa kabar pagi ini katanya? Dia mengatakan apa coba? Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali sesuai dengan kehendakku. Coba kalau kita dengar ucapan itu apa yang kita pahami? Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali sesuai dengan kehendak keinginan aku. Ya? Ini ucapan orang sadar apa orang gila? Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali atas sesuai dengan apa yang dia inginkan. Artinya mengikut kepada keinginannya. Gila apa gak gila? Menurut kita gila. Kenapa? Karena nggak sampai akal kita kepada akalnya. Yang dia maksud adalah semua yang terjadi di alam semesta ini karena terjadi atas kehendak Allah. Ya nggak? Nggak ada yang tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah. Dan kata dia, ya apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang aku inginkan. Coba. Kalau seperti itu, ya udah ya benar. Tidak ada sesuatu pun yang bertabrakan dengan keinginannya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah dan tidak ada yang saya inginkan kecuali ya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah orang-orang yang memang sudah ma'rifat kepada Allah sehingga terkadang memang ya kelihatan seperti orang gila. Kenapa? Bukan gila, tetapi kita yang nggak nyampe akalnya kepada akal orang tersebut. Ya. Nah, maka tapi bukan berarti kita ada orang-orang yang seperti itu, artinya orang-orang seperti itu adalah ya langka lah. Ya, oleh sebab itu kita nggak boleh ketika melihat ada orang macam-macam itu
ini orang gila dan lain sebagainya. Enggak, siapa tahu itu adalah wali Allah, kita enggak tahu. Allah menyembunyikan wali-walinya itu di dalam hal-hal seperti itu. Dan banyak kalau kita banyak baca kisah-kisah tentang orang-orang solehin, itu banyak bukti tentang hal tersebut. Ya, nah artinya adalah bahwa yang poin yang ingin saya sampaikan di situ adalah ketika orang sudah mengenal Allah, maka tidak ada kehendaknya kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga kalau udah menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah, kan nggak pernah tabrakan kehendak kita ini, nafsu kita itu nggak ada tabrakan. Dan itulah rahasia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan yu'mina ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Ya, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman seseorang dari kamu, artinya tidak sempurna keimanannya sehingga hawa nafsunya itu mengikut kepada apa yang aku bawa. Bukan selalu tabrakan dengan apa yang aku bawa, tetapi sudah mengikut, hawa nafsunya itu mengikut, syahwatnya pun sudah mengikut. Ya enggak? Nah, kita sudah jelaskan tentang syahwat ini untuk apa Allah ciptakan dan lain sebagainya. Ya ternyata semuanya ada diciptakan ya untuk kebaikan kita juga. Tetapi terkadang kita nggak menempatkannya pada tempatnya, itulah yang mendatangkan mudarat. Ya. Nah maka sekali lagi, kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kebahagiaan yang kita bayangkan yang bersifat duniawi itu akan berakhir ketika orang sudah mati. Tetapi kebahagiaan mengenal Allah nggak akan berakhir dengan kematian, bahkan dia akan sempurna dengan kematian. Bahkan disitulah akan kenikmatan yang sebenarnya nanti. Ketika kapan? Ketika orang bukan hanya dimasukkan ke dalam sorga, itu nikmat yang sangat kecil nanti dibanding dengan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba siapa yang nggak, kita hidup bertahun-tahun, puluhan, 50, 80, 70, ada 100 tahun beribadah kepada Allah, mencintai Allah, tapi kita gak pernah melihatnya. Apakah gak ada rasa rindu? Apakah nanti ketika bertemu dengan Allah gak ada rasa bahagia? Kebahagiaan apabila bertemu dengan Allah itu akan melenyapkan kebahagiaan surga. Artinya kenikmatan surga itu sama sekali gak terasa apabila orang sudah dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu adalah buah daripada ma'rifah. Nah maka itulah yang betul-betul kita kejar, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah bagaimana kita mengenal? Ya itulah yang dibahas di dalam ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf, bagaimana proses kita untuk mengenal Allah? Ya tentu mengenal diri kita dulu, mengenal karakter hati kita, nafsu kita dan lain sebagainya, supaya bisa kita kelola sehingga semua sifat-sifat itu bisa mengantarkan kita kepada ma'rifatullah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau diri kita enggak kita kenal, lah buru-buru mau mengenal selain kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diri kita aja kita enggak kenal, bagaimana kita mengenal yang lain gitu? Kalau yang paling dekat, yang nempel dengan diri kita aja kita nggak lihat, ya gimana mau melihat yang lain gitu. Ya. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Imam Ghazali menegaskan bahwa kalau hati kamu itu diciptakan untuk ma'rifah, maka engkau tidak akan berbahagia kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berusaha untuk membahagiakan hati dengan selain daripada kodratnya. Berikan kekuasaan, bukan itu. Berikan harta, bukan itu. Ya. Memberikan, bukan itu semuanya. Enggak akan membahagiakannya. Ya. Buktinya betapa banyak orang yang kekuasaannya adalah membawanya kepada kesengsaraan. Betapa banyak orang yang kaya, kekayaannya adalah menyengsarakannya. Betapa banyak, kita bisa lihat di dalam kehidupan ini ketika kita mencari kebahagiaan yang semu. Ya, atau ingin memberikan hati apa yang bukan menjadi kodratnya. Kodratnya adalah diciptakan untuk ma'rifah. Maka kalau bertemu dengan ma'rifah tersebut, maka kebahagiaan yang akan dia dapati. Tapi kalau nggak ketemu, ya nggak selamanya nggak akan pernah bahagia. Walaupun mungkin sesaat terlihat bahagia, tetapi pada hakikatnya kebahagiaan itu akan segera sirna, dan kebahagiaan yang sirna itu adalah penderitaan yang melebihi penderitaan sebelum melihat kebahagiaan itu sendiri. Ya, bahagia dulu saya bahagia, tapi sekarang sengsara. Ada nggak kebahagiaan yang dulu itu?
Ya nggak ada. Kalau mau kebahagiaan ya udah cari kebahagiaan yang nggak ada akhirnya. Kebahagiaan yang nggak ada akhirnya adalah mengenal Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Bagaimana kita jadikan ibadah kepada Allah ini juga nikmat ya, yaitu dengan cara kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian nanti Imam Ghazali akan menjelaskan, memberikan beberapa analogi supaya kita nggak salah alamat di dalam mencari kebahagiaan ini. Ya, karena sering sekali kita salah alamat mencarinya, bahkan juga salah di dalam memandang kebahagiaan itu sendiri. Nah, supaya kita nggak salah, apa yang akan kita lakukan? Ya, insya Allah Imam Ghazali ya di dalam ringkasan ataupun di dalam kitabnya yang sangat ringkas ini akan memberikan kepanduan kepada kita, dan apa buah daripada ma'rifat itu ya akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali insyaallah pada pertemuan berikutnya. Jika tidak ada halangan akan kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin ada 5 menit kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Tadi ketika kita menerima musibah, seharusnya kita sabar, langsung sabar. Tapi ketika kita melakukan analisa ini, mungkin karena kesalahan saya ini, saya melakukan ini, akhirnya saya artinya ada sesuatu, kita berpikir oleh penyebabnya ini pastinya. Itu boleh dibolehkan atau kita terima aja gitu? Ya, terima itu artinya itu sikap kita di dalam menghadapi musibah tersebut. Tetapi terkadang musibah tersebut terjadi, ada prosesnya. Ya, ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah kalian tertimpa oleh suatu musibah kecuali itu adalah sebab oleh perbuatan kalian sendiri gitu. Artinya kita terkadang ditimpa oleh musibah, ditakdirkan untuk mendapat musibah karena ada kesalahan yang kita lakukan. Nah, maka pertama sikap kita ketika tertimpa musibah ya kita terima itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga harus introspeksi diri. Melihat apa sebabnya misalnya kita rugi, kita berbisnis kemudian kita rugi. Itu memang takdir, tetapi ada prosesnya, ada jalan menuju itu. Nah, kita di dalam menyikapi musibah tersebut kita sabar. Kemudian di dalam melihat prosesnya itu kita harus introspeksi, kita harus meneliti, kita harus menganalisa apa sebabnya ini. Ya, sehingga kita bisa memperbaiki. Dan apabila kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, toh juga ya itu kita tetap terima juga. Kita terima itu berarti Allah menginginkan sesuatu yang lain. Ya artinya apa? Selalu melihat ya bahwa memang apapun yang terjadi tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah. Ya, tetapi baik itu takdir baik ataupun takdir buruk di dalam kehidupan kita itu kan ada prosesnya. Ya, misalkan ditakdirkan sebagai orang yang sukses, baik, apakah itu juga atas takdir Allah? Tapi untuk sampai kepada kesuksesan itu ada proses nggak? Ada usaha nggak yang dia lakukan? Ada try error dan lain sebagainya ya kan? Baru sampai ke sana. Ya, nah maka ada takdir, kemudian ada proses perjalanan menuju takdir. Nah, dalam perjalanan ini di situ kita ada andil, ada perbuatan kita di situ. Ya, dan kita disuruh untuk berikhtiar sebaik mungkin, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah kepada Allah artinya apa? Saya hanya mampu berusaha, adapun hasilnya datang dari siapa? Datang dari Allah. Nah, ini yang bikin kita nanti itu bisa tenang ketika ternyata apa yang kita lakukan itu nggak sampai kepada tujuan. Kita oh iya ini mungkin ya pertama mungkin ada yang nggak benar, kemudian ya memang Allah takdirkan ada sesuatu yang ada hikmah di situ. Tapi coba bayangkan kalau kita hanya bergantung kepada usaha kita, secara hitungan matematika 100% berhasil, ternyata nggak berhasil, apa yang akan kita rasakan? Kecewa luar biasa. Makin tinggi harapan kita, makin tinggi ekspektasi kita kepada apa yang kita lakukan, makin besar kekecewaan, bahkan bisa sampai membuat orang stres, bahkan bisa bunuh diri. Tapi kalau disertai usaha dan tawakal itu kan artinya kita serahkan hasilnya kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, pasti itu yang terbaik.
Ya, nah, maka di dalam ikhtiar ini selalu ya perjalanan menuju takdir itu di situ ada peran kita di situ. Itu andil kita ketika ternyata Allah menciptakan sebab dan musabab. Setiap sebab akan mengantarkan kepada musabab. Artinya kalau sebabnya sudah benar pasti akan tetapi harus betul-betul kalau 100% benar pasti akan membawa kepada jadi sebab itu artinya kita proses untuk sampai kepada apa yang kita inginkan itu ibarat kita memanah gitu. Semakin pandai kita memanah kan semakin ada peluang besar untuk mengenai target. Semakin kita mengetahui seluk-beluknya tekanan udara dan lain sebagainya, semakin ya maka demikian juga dengan asbab. Maka semua takdir yang terjadi kepada kita baik ataupun buruk itu memang ya tidak terlepas juga dari apa yang kita lakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung gitu. Dan ada juga yang terkadang tanpa ada peran dari kita itu memang ada. Ya, tetapi semuanya sekali lagi baik itu melalui proses atau melalui tanpa proses, semuanya adalah takdir Allah yang harus kita hadapi dengan sabar. Dan kesabaran itu diperlukan kapan? Inda sadmatil ula, ketika benturan pertama dari musibah tersebut. Disitulah kesabaran itu. Karena kalau sudah besok sudah ringan bahkan kita lupa ya enggak. Oleh sebab itu sabar itu diperlukan kapan? Benturan pertama kata Rasulullah, innamas sabru 'inda sadmatil ula, pada benturan pertama. Ya enggak? Karena di situ terasanya itu. Maka di situ diperlukan kepada kesabaran yang menjadi tameng bagi kita di dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, karena kalau sudah besok, seminggu, 2 minggu, setahun udah lupa, udah di situ nggak perlu sabar lagi deh. Ya, nah maka kesabaran itu diperlukan di situ. Ya, wallahu taala alam. Baik, kalau nggak ada kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.